باليد برضاء الله وعلى نية الخضوع والرسوخ والمنوح والتوبة النصوح وشرائع الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام وإلى حضرات مؤلف الكتب المخلصين الذين تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم وإلى حضرات مشايخنا ومعلمينا في الدين نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه. Nubdatun ari ieu eta sebahagian min akhlaqihi dina akhlak Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana muktisa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallamu dia masian rahmat sa Allah Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi wa alihi jeung ka keluargina Kanjeng Nabi wa sallama jeung mugia masihan keselamatan Allah ka Kanjeng Nabi eta ahsanan nasi bang alus-alusna manusia naonana akhlaqon akhlakna wa qad madaha jeung nyata geus ngalem
ka Kanjeng Nabi saha rabbuhu pangerana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'ala bari maluhur Allah biqaulihi kalawan dauhan Allah ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa innaka jeung sanyana anjeun la'ala khuluqin eta yakin kana akhlak azimin anu agung la'ala khuluqin eta yakin kana akhlak anu agung wa ja'ala jeung najadikeun Allah ka Kanjeng Nabi qudwatan kana panutan lil muslimina pikeun sakabeh jalma Islam fi aqwalihi dina pirang-pirang ucapan Kanjeng Nabi wa af'alihi jeung dina pirang-pirang padamelan Kanjeng Nabi kama seperti perkara qala nu parantos ngadauh Allah ta'ala bari maluhur Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laqad kana yakinnya terbukti lakum eta tetep pikeun aranjeun kabeh fi rasulillahi dina Rasulullah di Rasulullah atau dina utusan Allah maksudna Kanjeng Nabi uswatun ari contoh hasanatun anu alus wa qad arsalat jeung yakinnya geus ngutus ka Kanjeng Nabi saha Allah Gusti Allah liyukam bila pikeun nyampurnakeun Kanjeng Nabi al adab kana adab wal akhlaq jeung akhlak wa bil hadithi jeung eta tetep dina sabali hadits bu'ithu ari lafal bu'ithu ayat ketenina innama bu'ithu bu'ithu diutus kaula li utami mabikeun nyampurnakeun kaula makarimal akhlaq kana pirang-pirang akhlak anu mulia atawa kana pirang-pirang anu mulia tina akhlak ya, bisa tak pajabaran
Mel, baca mel. Sing bedas. Saya tinggalin. Terus nomor kalimat tentang sebagian akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang luar biasa. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akhlaqan, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanun nas, manusia paling baik akhlakon, akhlaknya. Jadi Rasulullah manusia yang sungguh luar biasa akhlaknya. Bahkan bukan hanya itu saja, bahwa Rasulullah adalah afdalul makhluqat, makhluk yang paling utama. Kalau bicara akhlak, maka akhlak terbagi menjadi dua. Ada yang namanya akhlakul hasanah, dan ada akhlaqus sayyi'ah atau akhlaqul mahmudah, lawannya akhlaqul mazmumah, atau akhlaqul karimah, lawannya akhlaqul fadhihah atau akhlaqus sayyi'ah. Akhlaqul mahmudah, akhlaqul hasanah, akhlaqul karimah,
artinya akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Akhlakul mazmumah, akhlakul sayyi'ah, akhlakul qabihah adalah akhlak yang buruk. Jadi tidak setiap akhlak itu baik dan tidak setiap akhlak itu buruk. Karena akhlak ada yang baik dan ada yang buruk. Dan sebenarnya akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlakul hasanah itu adalah buah daripada orang yang beragama. Ya, ada istilah syariat, tarekat, hakikat. Ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Tauhid ibarat akar pohon atau fondasi dari sebuah bangunan. Fikih menjelaskan tentang dahan, ranting pohon, dan tasawuf adalah buah daripada pohon. Maka orang yang berakhlakul karimah berarti orang yang sudah berbuah. Sebaliknya, apabila tidak berakhlakul karimah, ibarat pohon yang tidak berbuah. Setinggi apapun ilmunya, kalau tidak punya akhlak, maka apalah arti dari ilmu tersebut, apalagi kalau tidak punya ilmu. Tapi kalau orang punya akhlakul karimah, walaupun ilmunya sedikit, tetap luar biasa, apalagi kalau ilmunya luar biasa. Jadi akhlak ayat akhlakul karimah, ada akhlakul qabihah atau akhlakus sayyi'ah. Dan akhlakul karimah, akhlakul hasanah, akhlakul mahmudah itu adalah adab. Jadi adab itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Jadi setiap adab pasti akhlak, tapi tidak setiap akhlak itu adab. Karena ada akhlak tapi tidak punya adab, yaitu akhlakul qabihah, akhlakul sayyi'ah, akhlakul mazmumah. Jadi baginda kita adalah manusia yang luar biasa akhlaknya, sehingga waqad madahahu rabbuhu ta'ala biqaulihi, sehingga Allah memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, yakin di atas akhlak
yang mulia, akhlak yang agung. Sampai-sampai Allah memuji Rasulullah, bahkan waja'alahu qudwatan lil muslimina. Allah jadikan Rasulullah sebagai panutan bagi setiap umat Islam fi aqwalihi wa af'alihi, baik di dalam ucapan maupun perbuatan. Ucapan Rasulullah lemah lembut, sopan santun, ya. Berarti kurang kudu lemah. Tapi bukan berarti setiap ketemu lemah lembut. Ya harus bisa menempatkan. Mau beli, ya beli rokok, beli rokok berapa, sebungkus, terima kasih. Kemudian ada teman yang jahat, kamu jangan jahat ya. Lompat ke bola. Baik. Jadi ucapan lemah lembut, ya. Jadi kapan tegas, kapan lemah lembut. Jadi harus bisa menempatkan. Tetapi ketegasan Rasul itu jadi panutan. Lemah lembutnya Rasul itu jadi panutan. Wa af'alihi, dan perbuatan Rasul jadi contoh. Rasulullah terhadap orang yang mencintai Rasulullah pun sebaliknya sayang. Begitu pula terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang benci, orang-orang yang gak suka kepada Rasulullah. Rasulullah menyikapi dengan sabar, bahkan hilim, ya. Berarti kita seharusnya mencontohi Rasul, siapapun dia, ya, siapapun dia. Kalau tidak suka terhadap kita, maka kita menyikapi dengan sabar dan dengan hilim. Kadangkala kenyataan kalau mubagir mahi kurang kadang-kadang bagir. Giliran ada orang gak suka sama kita, najis aja. Sayang nanya, kalau perlu diblokir, kalau perlu di-delete, delete. Nih, delete, di-delete. Ya, kita langsung menutup. Gak suka, biarkan orang lain seperti itu. Mungkin kita juga harus introspeksi, tetapi jangan sampai kita 11-12 dengan orang yang gak suka. Karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas terhadap orang yang benci, membalas terhadap orang yang zalim sama persis dengan orang yang benci dan zalim, maka manusia akan kabur dari Rasulullah.
Justru dengan kesabaran Rasul, dengan hilimnya Rasul, dengan memaafkannya Rasul, akhirnya orang lain itu sadar dan masuk Islam. Ke atas. Jadi kalau ada orang nggak suka, maklumi aja, dia mah bodoh. Anggapnya dia mah bodoh. Ulah gelo mah. Anggap saja dia orang bodoh yang nggak tahu ilmunya, yang nggak paham tentang adab, yang nggak paham tentang akhlakul karimah. Jadi kita harus banyak memaklumi, harus banyak memaafkan. Mungkin orang tersebut karena emosi, mungkin orang tersebut karena bodoh, karena merasa tersaingi sehingga tidak suka kepada kita. Maka kita harus lapang dada, besar hati, legowo dengan sikap orang tersebut dan kita memaafkan. Karena apabila kita tidak memaafkan, maka akan ada imbasnya nanti di akhirat. Seperti ada orang berbuat salah kepada kita, kemudian tidak minta maaf, dan kita pun sama tidak memaafkan. Jangan dikira di akhirat tidak ada tuntutannya, walaupun yang bersalah itu orang lain, walaupun yang zalim itu orang lain, walaupun yang berbuat negatif itu orang lain, bukan kita, tetapi kita harus memaafkan. Di mana dia minta maaf, kita memaafkan. Walaupun dia tidak minta maaf, kita pun harus memaafkan. Karena jangan dikira kalau tidak memaafkan, walaupun dia tidak minta maaf, jangan dikira tidak ada tuntutan di akhirat. Ya. Kata guru akang begitu. Jangan dikira kalau orang tidak memaafkan, baik dia minta maaf ataupun tidak maaf, kita tidak memaafkan. Jangan dikira tidak ada tuntutan di akhirat. Gitu. Makanya Rasulullah itu selalu memaafkan. Di saat Rasulullah hijrah ke Taif, dakwah, mengajarkan, menerangkan tentang ketauhidan, tentang agama, disambut oleh orang-orang Taif bukan tolak al-badr, tapi disambut dengan lempar batu. Sampai-sampai Allah perintahkan malaikat, kemudian malaikat tersebut bicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku diutus untuk menimpa orang-orang Taif yang begitu luar biasa bencinya kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Lamun bahasa orang nate keren manehna dikituan teh akibatnya, malah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah, sesungguhnya mereka berbuat seperti itu akibat tidak tahu. Ya. Jadi nanti di akhirat semua manusia termasuk jin akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila di saat orang yang berbuat jahat itu dihisab oleh Allah,
dan dia tidak akan bisa lari dari apa yang telah dia perbuat. Akan ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan dirimu berbuat zalim kepada orang lain? Kepada siapa saja yang telah kau zalimi? Kepada siapa saja yang telah kamu sakiti? Maka orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, orang yang gak suka, yang benci kepada orang lain, akan disebut si anu. Dan orang yang dizalimi, yang disakiti, dia akan datang. Dan di saat dihisab, dia akan ditanya, apakah kamu memaafkan atau tidak? Lamun tidak memaafkan, naon mau jadi sababna? Karena harga diri, ya Allah, harga dirimu mana? Nah, harga dirimu mana? Oh. Ya Allah, habisnya aku begini-begini gara-gara dia. Dia gitu. Hanya dia. Pasti. Karena gak hanya dia, gimana tuh? Gimana? Hanya dia. Iklan sejenak. Bagus suaranya ya. Besok langsung ini rekaman di kamar mandi. Nah, jadi Allah saja memaafkan orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Jadi apa hak kita untuk tidak memaafkan? Allah saja memaafkan. Makanya capek kalau belum terlatih mah. Nah, capek. Mana anak-anak itu kurang itu belum memaafkan. Capek kan? Maju kudu minta maaf. Ya. Pulang dari kampura, kamu mana minta maaf. Capek itu. Capek. Lamun seorang kurang capek, apalagi banyak orang yang berbuat jahat. Capek. Kalau belum terbiasa, kalau belum terlatih, ya, maka anggaplah masalah besar itu masalah kecil. Masalah besar dibuat kecil, masalah kecil dianggap tidak ada, supaya hati kita terlatih untuk bisa memaafkan orang lain. Ya. Kalau bicara nafsu mah bahaya. Berbicara nafsu mah amprok lagi bahaya. Biarkanlah itu berada pada orang lain, jangan berada pada diri kita. Ya, udah. Ini kayak mah konser mah. Konser, pakai hard rock konser mah. Ya, itulah akhlak Rasul. Itulah af'al Rasul. Makanya Rasulullah dijadikan panutan. Kalau kita ingin jadi pemimpin yang sukses, maka ikutilah bagaimana Rasulullah jadi seorang pemimpin. Ingin jadi pedagang yang sukses, maka contohilah Rasulullah. Ingin menjadi masyarakat yang sukses, maka contohilah Rasulullah. Ingin jadi ahli ibadah, contohilah Rasulullah.
Ingin dicintai masyarakat, contohilah Rasulullah. Ingin jadi manusia yang luar biasa, maka contohilah Rasulullah. Ucapan, perbuatan, bermasyarakatnya, menjadi panglima perangnya, menjadi pemimpin, menjadi pedagang, menjadi ngamon domba, pengembala, contohilah Rasulullah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Jadi Rasulullah itu manusia yang luar biasa, luar biasa. Kita pun bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Ya, Ali biasa. Yoga biasa di luar. Ya, jadi Rasulullah itu sungguh luar biasa terhadap fakir miskin, terhadap para sahabat, terhadap orang lain. Rasulullah luar biasa terhadap kawan maupun lawan, luar biasa. Rasulullah selalu besar hati. Ini yang perlu kita teladani, luar biasa. Maka kalau orang tidak minta maaf, kena sanksi. Orang yang tidak memaafkan, kena sanksi. Makanya supaya tidak kena sanksi, kita harus besar hati, lapang dada, memaafkan walaupun orang lain tidak minta. Dan jangan menuntut akan memaafkan kalau orang lain minta maaf. Ya. Jadi orang lain minta maaf, tidak minta maaf, kita harus memaafkan dan memaklumi. Kalau kita berada di orang yang berbuat salah, maka segera kita minta maaf. Dan apabila kita ada di pihak yang tidak bersalah, maka memaafkanlah walaupun orang lain tidak minta, walaupun kita tidak menuntut untuk minta maaf. Itu hadir aja. Kadang-kala kita merasa berada di posisi yang dizalimi, merasa di posisi yang disakiti, merasa berada di pihak yang benar, orang lain yang selalu salah. Itulah nafsu. Padahal kita bukan malaikat, ya, kita bukan malaikat yang Allah jaga dari perbuatan salah. Kita bukan nabi apalagi rasul, tapi kita adalah manusia biasa yang banyak kelemahan, banyak kekurangan dan keterbatasan. Kita bukanlah rasul, bukanlah nabi, apalagi malah, tapi kita adalah manusia biasa yang pasti punya kekurangan, pasti ada kesalahan. Maka kita harus belajar dan belajar dan belajar untuk memaafkan dan minta maaf. Di mana ada hal-hal perselisihan dengan orang lain. Wa qad arsalahu Allahu liyukammilal adab, dan Allah telah mengutus
diutus Rasulullah untuk menyempurnakan adab wal akhlaq dan akhlak, yakni akhlak. Jadi kalau tidak ada Rasulullah, maka kita ini, manusia ini akan seperti binatang. Kalau tidak ada Rasulullah, maka manusia akan jauh dari adab, akan jauh dari akhlakul karimah, akan seperti binatang yang kuat menindas yang lemah, yang jaya, yang berkuasa adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Kalau seandainya tidak ada Rasulullah, manusia tidak akan saling menghormati, menghargai, mengasihi, menyayangi. Ada Rasul saja, Allah mengutus Rasulullah, masih terjadi tidak saling menghormati, menghargai, mengasihi, menyayangi. Sakitu teh aya Rasulullah. Tapi manusia tidak saling menghormati. Hayangna dihormati, hayangna dihargai, hayangna dimengerti. Ya, tapi tidak mau mengerti, tidak mau menghargai, tidak mau menyayangi. Makanya kembali lagi ke akhlak Rasul. Rasul luar biasa. Orang lain tidak menghargai, tidak jadi masalah. Orang lain menghargai, tidak jadi bangga hati Rasul. Orang lain memuliakan Rasul, terjadi mata kabul ke Rasul. Orang lain tidak menghargai Rasul, menghina Rasul, tidak membuat Rasul lemah hati, kecil hati. Abu Jahal tidak iman ke Rasul, tidak membuat Rasul lemah hati, kecil hati. Para sahabat memuliakan Rasul, tidak membuat Rasul jadi sombong. Kita mah hayangna dihargai, dihormati, disayangi, dicintai. Nah, urang apa? Dia mah hitung-hitung ngelingan diri di payungan santri, bukan nyindir, bukan ngelingan diri. Karena Rasulullah tidak seperti itu. Nyari banyak, di bawah luar biasa. Terus beda makom melibatkan. Yogi. Terus beda kelas. Reza aja. Beda makom, beda kelas. Potong ya. Nah, jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena kalau tidak ada Rasulullah maka manusia itu persis dengan binatang, bahkan lebih daripada binatang. Binatang wajar berbuat buruk akibat terboga akal, tapi manusia diberi akal tapi tidak dipergunakan akal tersebut untuk kebaikan. Wa fil hadithi bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita punya akhlak maka akan mulia. Jadi kemuliaan seseorang terletak pada akhlak. Akhlak mana? Akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlakul hasanah. Seseorang, kemuliaan seseorang
bukan terletak pada harta, bukan terletak pada jabatan, bukan terletak pada ilmu, tetapi kemuliaan seseorang terletak pada akhlakul. Apalagi orang tersebut punya harta yang luar biasa dan berakhlakul karimah. Apalagi kalau orang yang berakhlakul karimah itu memiliki jabatan tinggi. Apalagi orang yang berakhlakul karimah tersebut memiliki ilmu yang luar biasa. Lantas, wallahu a'lam. Bismillah.